Yo, WhatsApp. TikTok. Siapa yang tidak kenal dengan aplikasi ini? Mulai dari artis, pejabat negara, politikus, hingga rakyat biasa pun sudah terkena virus demam TikTok. Saat ini, TikTok sudah diunduh sebanyak 100 juta kali di Play Store. Dan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia. Tapi, tahukah Anda bahwa TikTok berasal dari Cina? Ternyata hal ini benar adanya. Menurut artikel yang beredar, aplikasi TikTok dibuat oleh perusahaan ByteDance. ByteDance sendiri diciptakan Zheng Yiming pada tahun 2012. Dan saat ini, perusahaan teknologi tersebut telah memiliki nilai saham sebesar 75 miliar US dollar. Dan angka tersebut merupakan suatu pencapaian yang begitu fantastis. Di saat dunia sedang heboh karena COVID-19 atau virus corona. Namun Indonesia malah sibuk dengan TikTok. Jadi tidak heran jika Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat santuy. Hahaha. Pada awalnya, TikTok diberi nama Douyin. Setelah setahun diluncurkan di Cina, Douyin berhasil mengumpulkan 100 juta pengguna. Melihat potensi yang begitu luar biasa, akhirnya Douyin pun melebarkan sayapnya dan mengganti nama menjadi TikTok, agar lebih mudah diingat oleh semua orang. Tidak butuh waktu lama, platform tersebut pun dengan mudah menjadi populer. Khususnya di Thailand, Jepang, serta negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Saat TikTok lagi naik-naiknya, ternyata di Amerika Serikat juga populer aplikasi serupa yaitu Musical.ly. Aplikasi itu fokus ke video-video lip sync sepanjang 15 detik. Musical.ly juga sama boomingnya dengan TikTok. Pada 2015, ia jadi aplikasi nomor 1 di App Store. Banyak juga orang yang jadi terkenal lewat Musical.ly. Pada November 2017, ternyata TikTok memutuskan buat mengakuisisi Musical.ly dengan nilai 1 miliar dolar AS. Bayangkan aja dua perusahaan gede bergabung jadi satu. Waktu itu seluruh pengguna Musical.ly otomatis berpindah ke TikTok. Pengguna TikTok jadi meningkat pesat. Di AS ada 6 juta orang mengunduh TikTok hanya pada Desember 2018 aja. Sedikit berbeda sama di Indonesia. Tahun 2018 akhir TikTok masih dianggap alay. Penggunanya juga kebanyakan anak-anak ABG dan ibu-ibu rumah tangga yang kalau di Terawang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. TikTok juga sempat diblokir di Indonesia loh. Kominfo menganggap kalau aplikasi ini memiliki konten negatif bagi anak-anak. Namun setelah proses negosiasi, TikTok bisa kembali digunakan. Dan sekarang, TikTok di Indonesia makin populer, nggak kalah sama Instagram dan Facebook. Sampai artis-artis papan atas kayak Wulan Guritno, Dian Sastro, Zara Adisti, atau Marsha Arwan, nggak pengen ketinggalan bikin video-video TikTok. Nggak hanya di Indonesia, TikTok juga melejit di luar negeri. Aplikasi ini populer di kalangan selebriti India sampai Hollywood. Menurut Louis Matsakis dari Wired, TikTok jadi banyak digandrungi karena menyajikan hal-hal ganjil, konyol, dan cenderung di luar akal sehat. Semakin nggak penting semakin disukai. Mungkin alay justru jadi kekuatan aplikasi ini.